Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buat ibu-ibu dan bapak-bapak semua yang hadir di sini, insyaallah di kesempatan siang ini kita akan membagikan ijazah yang memang itu khusus untuk bab duniawi kesuksesan. Kenapa bab duniawi atau bab rezeki dibagikan setiap 1 tahun sekali di bulan September tanggal 19? Itu ternyata mengandung arti yang luar biasa, karena bulan September itu adalah bulannya Wali Songo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buat ibu-ibu dan bapak-bapak semua yang hadir di sini, insyaallah di kesempatan siang ini kita akan membagikan ijazah yang memang itu khusus untuk bab duniawi kesuksesan. Kenapa bab duniawi atau bab rezeki dibagikan setiap 1 tahun sekali di bulan September tanggal 19? Itu ternyata mengandung arti yang luar biasa, karena bulan September itu adalah bulannya Wali Songo. Tanggal 19 itu satu hakikatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan 9 adalah nilai ganjil yang memang merangkap untuk semua hal duniawi. Jikalau ada orang yang memang membutuhkan duniawi yang langsung diridhoi oleh Allah, insya Allah di tanggal 19 September ini kita semua akan dikabul dan akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa di dalam bab ijazah harus ada mahar? Mungkin di sini sedikit saya akan membahas tentang mahar. Hakikat mahar dalam ilmu hikmah atau ilmu pengijazahan itu sangatlah wajib, karena mahar itu merupakan supaya sah apa yang akan kita amalkan, dan mahar tersebut pun juga bukan untuk guru atau bukan untuk yang mengijazahkan, tetapi untuk dibagikan kepada yang berhak, insya Allah. Tanpa mahar itu tidak akan sah, hanya mengamalkan tanpa fadilah. Tetapi dengan mahar walaupun semampunya, seikhlasnya, insya Allah akan sah dan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segala hajat dan niat kita. Nah, di sini yang akan saya ijazahkan itu adalah doa Nabi Yunus. Mungkin untuk doa Nabi Yunus yang sangat dahsyat ya fadilahnya, semua orang sudah tahu. Tetapi di sini saya membagi kunci sesuai yang ada di dalam rangkuman ayat suci Al-Quran, yang dimana kunci ini yang sering diamalkan oleh para nabi, para waliullah, dan juga golongan orang solihin. Dan kenapa di jam 2 siang saya mengijazahkan ini? Insya Allah di bulan Safar ini, di jam 2 siang di saat kita akan mengamalkan ilmu kebaikan, malaikat rahmat dan malaikat ahram itu akan datang menghampiri di tengah-tengah kita, insya Allah. Mungkin sebelum kita memberikan ijazah ya, akan tawasul dulu yang akan dipimpin oleh suami saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. La haula wala quwata illa billah. La haula la haula wala quwwata. Assalamualaikum ya rijal al-ghaib. Assalamualaikum ya rahmatullah. Assalamualaikum ya muqaddas. Assalamualaikum ya malakut mukarrabin. Assalamualaikum ibu wassalam rahman aqul islamul kajian Nabi Muhammad Sayyidina Muhammad Rasulullah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Khususan ila hadratin Nabi Sulaiman, khususan ila Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila khadrul banyak Syekh Abdul Qadir Jailani wa nasallahu Al-Fatihah. Allah khabarana khusus wa Mikail wa Israfil wa Ijrail wa Munkar wa Nakir wa Rukid wa Akhram Syai'ul Laila. Al-Fatihah. Summa ila ruhi. Al-Fatihah. Bacakan Fatihah 7 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Iya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Yasma'u inna wasyir.
Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya Allah. Silakan masing-masing minta sama Allah. Tujuan kita hari ini ke sini. Ya Allah. Semua jamaah ya Allah. Allahumma nas'aluka al-ijabah walhamdulillahi rabbil alamin bi barakati umkan al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk tawasul dipimpin oleh suami saya. Sebelum kita menerima ijazah, kita sama-sama membacakan istighfar ya. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minnal khotoya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minnal khotoya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minnal khotoya. Ke ibu-ibu sama ke bapak-bapak, insya Allah sekarang akan saya bacakan dulu amalan doa dari Nabi Yunus, yang dimana fadilahnya bisa membuat semua orang yang membacakan amalan tersebut mendapatkan rezeki yang halal barokah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang belum mendapatkan pekerjaan atau usaha, insya Allah akan ada jalannya. Yang sudah mempunyai usaha, insya Allah akan dilancarkan usahanya. Dan di sini ada syarat yang memang harus dilakukan oleh ibu dan bapak. Jikalau untuk yang suami istri harus saling terbuka ya. Suami harus lebih menyayangi istrinya, begitu juga sebaliknya, istri juga harus menyayangi suaminya. Bagi yang sendiri, duda atau janda, itu syaratnya cukup satu, gak boleh untuk ghibah. Nah, di sini saya akan membacakan dulu yang akan diamalkan. Dari doa Nabi Yunus, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minadz-dzalimin. Itu diamalkan 33 kali setiap bada sholat 5 waktu dan setiap bada tahajud. Dan kuncinya setelah itu langsung mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jidna wala tankusna wa akrimna wala tuhina wati'atina wala tahrimna wa atsirna wala tutsir alaina wa aradina warado'ana. Ini diamalkan 41 kali setiap bada 5 waktu dan setiap bada tahajud. Jikalau mengamalkan ini dalam jangka waktu 41 hari tanpa putus, insya Allah nanti ibu dan bapak sendiri yang bisa merasakan padilahnya seperti apa. Yang jelas ini adalah kunci doa yang paling utama. Mungkin untuk doa Nabi Yunus seperti la ilaha illa anta itu semua orang tahu ya. Tetapi untuk kunci yang di bawah, sebenarnya ini adalah doa andalan Nabi Yunus alaihissalam yang langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sababiyahnya kepada malaikat Jibril alaihissalam.
Mudah-mudahan Ibu sama Bapak di saat nanti mengamalkan amalan ini, semua hajatnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk ujiannya di saat nanti mengamalkan ini di dalam pertengahan jalan, itu akan ada ujian amarah ke dalam diri kita. Nah, amarah tersebut harus kita hilangkan dari sekarang dengan perbanyak baca istighfar, supaya amarah tersebut tidak datang kepada kita di saat nanti mengamalkan ini selama 41 hari. Ya mungkin ibu-ibu, bapak-bapak, insya Allah cukup sekian ya acara untuk ijazah bab duniawi di bulan September tanggal 19 di tahun 2022. Mudah-mudahan bermanfaat, berkah untuk semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada yang mau ditanyain. Mulai malam ini kan mau diamalkan. Dari awal sampai 40 hari nggak boleh putus hari. Iya, nggak boleh putus Pak. Kalau untuk tempat bebas mau di mana aja mengamalkannya, insya Allah bisa. Cuman begitu aja teh. Ya, jadi nanti air ijazahnya yang tadi, yang masing-masing 2 botol itu satu untuk diminum hari ini, satu lagi nanti dicampur untuk mandi sebelum mengamalkan dari mulai ibadah tahajud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus memparinan ijazah nu kalintang bingahna ka musim kuring, mudah-mudahan naon rupi pamaksadan ulang sadayana tiasa dikabul ku Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tadi Teh Haji nyanggem cai anu kanggo diibakeun ngawitan bada tahajud atau sata acan tahajud. Dan amalan anu dilaksanakeun tingawit sabada tahajud wengi ayeuna mohon. Tas anu kadua dino gogoda upami gogoda teh mah pangintenan. Tadi saat pertengahan, biasanya di saat pertengahan jalan misalkan baru mengamalkan 10 hari ya Pak ya, itu nanti akan tiba-tiba hati itu berontak sama pikiran pengennya marah-marah. Nah itu dari sekarang harus kita jaga supaya nggak terjadi, banyak-banyak istighfar aja. Oh iya, hatur nuhun. Mangga sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teh Haji tadi kan bilang katanya 41 hari berturut-turut. Sementara kan kalau wanita itu ada menstruasi. Nah itu gimana? Kalau halangan bisa istirahat dulu ya Teh ya. Kalau udah selesai baru dilanjut lagi. Yang penting hitungannya 41 hari aja. Oh, iya, terima kasih. Sama ya, satu sama-sama. lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 pertanyaan. Pertama mengenai amalan ini, bagaimana jika kita dalam keadaan terpaksa perjalanan jauh, kita nggak ketemu tempat sholat atau apa ada solusi ya tidak dalam perjalanan jauh atau apapun dalam keadaan terpaksa kita harus mengkasar atau apa sholat kita, apakah ada cara untuk menebus kelalaian itu? Jadi kalau untuk dalam kondisi waktu yang darurat ya Pak ya, mengqashar sholat berarti itu di 2 kali lipatkan untuk bacanya, di double. Misalkan dari la ilaha illallah 33 kali, berarti kalau misalkan diqashar 66 kali. Yang untuk kuncinya itu berarti 82 kali. Terima kasih Teh. Ya, yang sama-sama. kedua barangkali mengenai pribadi saya nih, mumpung lagi di sini. Suatu hari saya ke kuburan kakek saya lalu hampir nelan lalat. Sejak itu saya suka diikuti lalat 1, 2, atau 3 dan sewaktu-waktu pernah ada mobil saya ketutup semua atau bertemu dengan orang tertentu semua penuh lalat. Itu mohon penjelasan. Terima kasih. Maaf, nama lengkap Pak? Abdul Haris Maraden bin Muhammad Amin. Kalau itu mah karena pengaruh ada hal negatif yang nutup ya Pak ya. Jadi itu sengaja memang ada yang membuat Bapak supaya Bapak tuh ketutup dari segalanya, baik dari rezeki dan di dalam diri pun juga kelihatannya jarang sehat Pak, sering sakit-sakitan, banyak yang dirasa. Tapi insya Allah sih kalau misalkan ini yang saya lihat tinggal sedikit lagi Pak, tinggal 20% lagi yang harus dibersihkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hatur nuhun Teh Haji nampi amalanana qabil tu ijazah tuka. Anu pertarosan abdi saupamina anu hayongeun gitu ijazah amalan ieu, apakah abdi diperkenankan untuk mengijazahkan ke yang lain?
atau memang harus diarahkan ke tahajud? Kalau untuk ijazah doa Nabi Yunus kebetulan itu diijazahkan setiap 1 tahun sekali Pak. Jadi di setiap bulan September pukul 2 siang tanggal 19. Jadi tidak bisa diijazahkan lagi ke yang lainnya. Kecuali kalau misalkan contoh Bapak mengamalkan doa ini dan dalam jangka 41 hari itu udah benar-benar terasa fadilahnya ya Pak ya. Itu bisa untuk mengijazahkan tapi dalam jangka waktu 3 bulan ke depan. Oleh Bapak sendiri diijazahkan ke orang lain atau ke saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qabiltu Teh Haji, terima ijazahnya. Saya bermaksud mengamalkan ini kan dengar dari kemarin boleh diamalkan di rumah atau di sini. Saya ingin sedikit belajar untuk ini di sini di tempat Teteh. Ingin mengamalkan ini walaupun sedikasih waktunya sama Teteh berapa lama bisa ingin belajar sambil puasa. Terima kasih. Kalau untuk mengamalkan itu bebas ya Pak ya, mau di mana aja juga nggak apa-apa. Yang penting dalam hitungan 41 hari. Tapi kalau misalkan mau sekaligus tirakat di sini bisa minimal 3 hari maksimal 7 hari Pak. 7 hari Ya. maksimalnya. Itu syaratnya kalau untuk yang mau tirakat di sini itu berpuasa. Dan selain dari puasa pun juga syaratnya itu nggak boleh ngobrol dengan orang yang di luar dari sekamar. Misalkan kalau sekamar itu berdua ya yang tirakatnya cowok semua, boleh ngobrol dengan teman sekamar, tapi di atas di luar itu nggak boleh. Iya. Jadi nggak boleh banyak ngobrol, fokus saja ibadah. Baik ya Haji, terima kasih. Ya, Assalamualaikum sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada 2 pertanyaan Teh. Pertama saya ke sini itu berangkat di rumah tuh jam 4 subuh Teh. 2:30 itu tadi mandi dulu, bangun tidur tuh ada yang ngetawain Mbak Teh di kamar mandi. Apakah memang halusinasi saya atau bukan ya? Satu itu pertanyaan. Kedua itu saya mimpi saya lagi mancing dapat ikan mas warna putih sama dapat diserokan di kolam itu kacang tanah 3 kali saya terot penuh semua gitu. Mohon izin penjelasannya. Kalau di dalam tafsir Mukadimah atau Bari dalam mimpi mendapatkan ikan ya Pak ya, baik itu warna putih atau merah atau hitam, intinya itu rezeki. Dan kacang tanah itu identik dengan masalah ketauhidan Pak. Jadi di sini untuk Bapak bisa mendapatkan rezeki tersebut, tauhid kita kepada Allah itu harus ditingkatkan. Kalau untuk yang ngetawain kebetulan di situ penghuni yang di tempat tinggal Bapak. Jadi bukan halusinasi, itu benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teh Haji, malam ini kan mau ikut tirakat ya. Kira-kira puasanya berapa hari? Itu minimal 3 hari ya Teh ya, maksimalnya 7 hari. Kalau misalkan mau tirakat berarti dimulai nanti sahur ya, pada tahajud. Terima kasih Teh Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah setelah ke-29 hari saya sholat tahajud lagi mengamalkan surat doa aras karena itu kan amanat dari almarhum bapak saya. Setiap sholat tahajud perbanyaklah doa itu katanya. Nah saya alhamdulillah setiap sholat tahajud saya baca itu. Nah ke-29 hari itu saya mimpi lagi. Mimpi sawah begitu luas, tapi di pinggirnya itu banyak yang kuning, di tengahnya hijau, terus banyak pepohonan, banyak buah tapi nggak ada daunnya. Nah itu yang ke-30 harinya, yang ketiga yang 26, 27, 8, nah itu mimpi langit berturut-turut. Nah itu apa? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Likuli syai'in arsi hawani. Jadi mimpi ibu itu termasuk ke dalam likuli syai'in arsi hawani, yang memang mimpi itu tauhid ya Bu ya. Tauhid ibu harus kuat dan ibu pun harus istiqomah, bukan dengan masalah salat tahajud. Tahajud memang sunnah yang paling luar biasa. Tetapi sebelum kita melaksanakan salat sunnah tahajud, satu, kita harus taat dan patuh dulu kepada suami. Makanya di situ kan ada petunjuk ya, harus istiqomah. Istiqomahnya bukan masalah ibadah, karena ibadah itu urusannya hablum minallah.
Tapi hablum minanas kita terhadap suami, baik suami mau buruk, mau baik, cukup kita hanya mendoakan yang terbaik, pasrahkan semuanya kepada Allah. Di situ Allah akan memberikan jalan. Rezeki ibu akan terbuka lebar, rumah tangga ibu pun juga akan adem ayem, insya Allah. Untuk masalah sawah, ladang, itu kan ladang ya Bu ya. Sawah itu identik dengan padi, padi adalah kehidupan kita. Karena kita tanpa makan nasi itu kan pasti lemes ya. Nah, kehidupan kita yang harus kita barengi dengan kesabaran, ketawakalan dan juga keikhlasan. Jadi intinya istiqomah dulu yang hablum minanas. Setelah yang hablum minanas, insya Allah yang hablum minallahnya pun juga akan Allah kasih. Segala tujuan ibu juga akan terijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah, amin. Ya, bangga Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teh Haji, saya mau nanya tentang bab sodako. Ya. Kan ada harus asnaf ya. Nah, bagaimana hukumnya? Apa boleh? Apa gimana? Mohon pencerahannya. Jadi kalau untuk sodako, itu bab sodako itu masuk juga ke dalam rukun agama ya, yang sebelumnya pernah saya bahas. Sodako itu kita harus ikhlas, intinya itu. Baik kita mampu ataupun tidak mampu, yang penting ikhlas kita memberi. Kalau misalkan ada ikhlas, insya Allah itu janjinya Allah ya, dan juga janji Sayyidina Ali akan terganti 9 kali lipat, 90 kali lipat, atau 900 kali lipat. Jadi di saat sodako itu kita nggak boleh adanya paksaan, harus ikhlas ridho lillahi ta'ala karena Allah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aja bade naroskeun. Mangga. Hoyong terang anu sok sagijireun abdi teh. Hoyong oninga sok aya wae bani. Itu mah leluhur ibu. Oh, anu ti yang pernah dikasih tahu namanya. Oh, istri apa? Istri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qabil tu ijazah tuh kan Haji. Insyaallah. Haji bade naros. Ari silsilah tawasul hadiahna kada kasaha wae gitu nyuhun penjelasanana di ijazah di haji gitu. Insyaallah kalau untuk ijazah ya Pak ya, itu diawali ijazah dulu ke Nabi Muhammad. Ila hadrati khususon Nabil Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Fatihah. Terus yang kedua itu ila hadrati khususon Nabi Ilahi Sulaiman alaihissalam wa khususon Nabi Khidir alaihissalam. Yang ketiga ila hadrati khususon Syekh Abdul Qadir Jailani, Al-Fatihah. Terus ila hadrati khususon kepada para malaikat, para sahabat Nabi dan juga kepada wali jin Islam. Setelah itu langsung kita tawasul kepada suma ila ruhi khususon arwahi alir kubur, kepada leluhur kita yang sudah meninggal, misalkan kakek, nenek, uyut, bau. Nah setelah itu kita wajib juga nawasuli diri kita sendiri, suma ila ruhi wa jasadi. Contohnya Mas ya, Mas Ratno minta supaya istiqomah ila ruhi fil qalbi fil jasad. Tasawiyos sami wae bada ila ruhi wa jasadi, bada ila ruhi fil jasadi, tasawiyos eta sami wae Pak. Nah setelah itu di saat kita menawasuli nama kita sendiri, Al-Fatihahnya jangan sekali. Itu minimal 7 kali, maksimal 21 kali. Untuk menawasuli orang yang masih ada atau menawasuli jasad kita. Atur nuhun pisan Teh Haji, mun Iya. biasa mah aya seratana gitu Kang ya sadayana. Insyaallah kin ku abi diseratkeun kantun dipoto we nya. Iya. Atur nuhun pisan Teh Haji. Mohon Pak, Assalamualaikum. janten tawasul eta mah misalkan orang pada tawasul dina setiap habis sholat gitu ya. Dari fardu yang 5 waktu itu kita tawasul cukup di bada maghrib aja. Untuk sunahnya cukup di bada tahajud aja. Setelah bada tahajud, setelah tawasul, bada maghrib langsung mengamalkan itu Pak. Biar afdol. Ada lagi? Siapa? Bapak? Ibu? Kalau untuk yang amarahnya suka memuncak ya, di ibu-ibu yang harus dikurangin, karena amarah itu ada yang terlihat oleh lahiriah dengan bahasa, ada juga yang disimpan di batin. Nah yang di batin itu yang bisa menutup segala rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang harus dikurangi punten Ibu Susi,
Satu, amarahnya harus dihilangin ya, Ibu Susi. Terus ibu yang di belakang itu yang pakai apa? Yang warna pink. Emang ibu nggak bisa untuk mengeluarkan secara lahiriah, tapi amarahnya tuh ya jangan sampai disimpan di hati, dibebasin aja. Kalau untuk bapak-bapak paling yang harus ditahan dari segi amarah di dalam batin, Pak Maman ya. Pak Maman, terus Pak Romi, sama Pak Tata. Ini yang saya kenal ya, yang namanya saya ingat itu yang disebut. Ya mungkin jika ada yang mau nanya selain nanya bab ijazah, mau nanya tentang hukum, insya Allah. Teh Haji punten, upami abdi ya man, abdi bilih aya nu kirang, terus di nama arah, mungkin di ya oke. Bapak teh punten sareng bapak saya. Ade Suryatna. Mohon. Bapak mah kantun hiji sih Pak, anu kedah dihilangkeunana dalam segi pembicaraan harus apa adanya, jangan dilebih-lebihi, jangan dikurang-kurangi. Intinya teu kenging ngarang carita apa adana gitu. Tatan kadua dina zikir sabadana maghrib, abdi kan payun teh masjid, upami misalkan ngangandulkeun masjid wae carioseun. Pamiti masjid langsung zikirna di bumi teu sawios. Teu sawios Pak, bebas perkawis zikir bae di mana wae. Matur nuhun. Mangga. Nu penting mah tebih ti najis we Pak, di tempat nu bersih. Aya deui teh aya. Mangga. Oh, siap. Anu namanya sumping beli bade konsul atau ketos ieu nya kesakedap. Terus ini untuk yang mau mengamalkan ijazah yang barusan saya kasih, itu syaratnya juga harus serba bersih dan serba wangi ya, memakai parfum yang non alkohol. Bisa dengan Hajar Aswad, Sultan, atau misik putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada naros pami ngamalkeun ieu apa napi kedah sambil saum teu? Ari saya nama di saranganku saum Daud nya Paknya saya nama, tapi kalau misalkan kentana tidak memungkinkan teu sawios, nu penting ngamalkeunana teu yang putus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Romi, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teteh, saya mau tanya tentang ini kan ijazah rezeki untuk segala macam kerjaan atau orang yang belum dapat kerjaan, insya Allah dapat kerjaan, yang ada proyek atau bisnis mudah-mudahan bisa lancar. Nah ini yang saya alami sendiri, saya kan ada proyek yang insya Allah ini akan bisa membantu, kalau memang Allah ridhoi dan bisa tercapai ya insya Allah amin, itu bisa membantu jutaan orang. Dan kalau itu sudah berjalan, kalau sampai selama 41 hari insya Allah ini misalkan sudah terbuka, sudah ketahuan, insya Allah udah goal misalkan, itu apa harus tetap 41 hari jalankan terus sampai selesai? Kalau untuk amalan ini memang harus diteruskan sampai 41 hari. Oh iya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Haji langsung bae, abdi hoyong dibacakeun deui ijazah nu handapna pilihna abdi lepat gitu. Rupi nama atos tadi deh waktu sih dugi ka 2:30 maksimal. Bilih aya nu kirang cobi ku Bapak diawaskeun Pak. Bilih aya nu lepatkeun ku abdi di wartosan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna wala tangkusna wa akrimna wala tuhinna wa atina wala tahrimna wa atsirna wala tu'sir alaina wa ajdina wa ardina wardo'ana. Laras Pak. Terus Bu Haji
Pami teh mah hoyong enggal kepetik hasilna gitu, nah diseueuran kumaha gitu. Perkawis eta mah kedah ikhlas ridho lillahi taala ya Pak nya. Margi misalkan orang berharap mungkin kenana kana hukum toma teh ya. Janten mundur teras. Saatasan nampi ieu pasrahkeun sagala rupina ka Gusti. Nu penting mah orang ngamalkeunana ikhlas ridho lillahi taala. Margi Allah kan langkung uninga naon anu diperyogikeun ku urang. Dan amalan tersebut pun juga emang eta khusus kanggo rezeki sanes kangge nu sanes-sanes. Hatur nuhun Bu Haji. Mangga sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya masalah usaha bi. Mohon kumaha Pak? Lamun aya nu balanya teh tos janten, kadang-kadang sok kadon janten kanu sanes kitu bade dibayar. Jadi Dupi Bapak teh nami lengkapna sa? Badaseh. Oh, mohon. Rupi nama itu mah karena masih ada pengaruh dari yang nutup ya Pak ya. Insya Allah sih kedepannya lancar lagi Pak. Anu kaduana Bu Haji ya masalah tahajud kumaha mun teu boboh heula gitu. Pami misalkan teu tiasa tahajud, tiasa digentos ku bada hajat Pak, sataacan bobo. Jata sataacan bobo teh tiasa ngalaksanakeun heula salat hajat, tabu 10 langkung weh, satos eta nembe tiasa kulem. Pami misalkan tiasana tengah wengi teu tiasa bobo berarti ku salat hajat teh tong ku tahajud. Mangga, waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teteh abdi mah teu ngimpenna naon Ini pertarasan abdi teh untuk waktu tahajud anu langkung saena abdi sabaraha? Kalau untuk tahajud di sepertiga malam bagusnya. Sepertiga malam dari mulai jam 2 malam itu udah persiapan sholat tahajud, saat zikirnya itu masuk ke 2:30 sampai jam 3-an. Jadi kena ibak heula kan ya? Mohon tangtos kena bebersih heula. Terus upami kan tadi tiasa sareng saum Daud gitu nya di sarenganana insyaallah bade di kan. Terus nuhun oge ieu terus nanti mobil itu ditampi ku abdi. Mudah-mudahan abdi tiasa menjalaninya gitu dan sampai tuntas. Godaannya kan tadi amarah, upami istri mah teu aya paling ya. Insyaallah teu aya. Margi dina amalan kerejekian mah biasana eta nomor hijina amarah. Pak misalkan amarah sumping tiba-tiba saenggalna urang teh ngambil wudu, satos ngambil wudu langsung istighfar. Siap. Hatur nuhun ya teh. Assalamualaikum teh. Maaf Waalaikumsalam. Kalau misalkan kan itu yang ngamalin yang barusan, itu kan mau tahajud. Nah kalau misalkan suami istri ngamalin itu teh emang sholatnya bareng-bareng apa boleh sendiri-sendiri apa gimana? Kalau pas kebetulan dua-duanya ada di rumah itu lebih baik bareng-bareng aja, itu lebih bagus. Tapi itu teh pas pas udah sholat teh biasa tawasulan dulu gitu terus baca Iya, itu. tawasulan dulu, setelah tawasul baru baca amalan yang tadi. Nanti ditulis ya tawasulnya di sini. Nah jadi sebenarnya gini, jikalau kita sedang berzikir atau sedang sholat, tiba-tiba berontak hati dan pikiran, itu langkah lebih baiknya. Kalau misalkan lagi sholat itu bisa kita berhenti dulu, jangan diteruskan. Berhenti dulu, istighfar 100 kali. Kalau misalkan udah tenang, ambil wudhu kembali, langsung lanjutin lagi sholat dari awal ya. Kalau misalkan lagi zikir itu cukup berhenti dulu, baca istighfar 33 kali sambil tahan napas setiap 3 kalinya baru bisa dilanjut lagi. Karena kalau amarah itu biasanya datang secara tiba-tiba. Karena itu memang ujiannya dalam hal bab rezeki. Udah teh sepertinya cukup. Ya mungkin untuk ibu-ibu sama bapak-bapak alhamdulillah ya atas rengse mudah-mudahan nu diamalkeun ku ibu sareng ku bapak sadayana sing aya ijabah nanti Allah Subhanahu wa taala berkah salamet dunia akhirat amin ya rabbal alamin. Hatur nuhun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.